وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik beserta kajian qoblal iftar sebelum berbuka di Masjid Sabilillah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga di sore hari ini di bulan suci Ramadan kita bisa hadir di Masjid Sabilillah ini di dalam rangka untuk kajian dan silaturahim. Nanti kita juga berbuka bersama dan lanjut sholat jamaah maghrib. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita, penuh dosa dan maksiat, kekejaman dan kemungkaran, yang dikenal dalam sejarah Islam adalah zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menjadi kehidupan yang terang benderang selamat dunia akhirat, yaitu Islam. Dari kehidupan yang penuh kesyirikan, pengabdian manusia kepada benda-benda yang tidak berguna seperti menyembah berhala, batu, bulan, matahari, pohon besar, teknologi dan sebagainya, menjadi kehidupan yang bertauhid, hanya mengesahkan dan menyembah Allah semata. Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu pencipta alam semesta. Allah itu pemelihara dan pengatur alam semesta, dan sekaligus nanti Allah yang akan mengakhiri atau menggulung alam semesta ini untuk pindah ke alam akhirat, alam yang kekal abadi, hidup selama-lamanya, tiada batas waktu. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, dan ketika meninggal dunia husnul khotimah, mendapat ridho dari Allah, insya Allah besok di akhirat langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Tapi bagi sebagian orang beriman, ada yang belum diampuni oleh Allah dosanya. Mungkin karena terlalu besar, atau dia tidak pernah istighfar, dan apalagi bertaubat. Dia masih terus maksiat, dia juga masih banyak melakukan pelanggaran, dan bahkan tidak menjalankan perintah Allah. Ngaku Islam, ya ora sholat, ngaku Islam, ya ora poso, ngaku Islam, ya ora ngaji, ya ora sedekah, dan orang mengamalkan amalan-amalan Allah yang lainnya. Hingga besok akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu,
beberapa waktu, ya, dan beberapa waktu itu tidak sedikit. Mungkin 1 jam di neraka, mungkin sehari, mungkin seminggu, sebulan, 1 tahun, atau mungkin 100 tahun, atau 1 miliar tahun, atau 1 triliun tahun, dan bisa lebih dari itu, tergantung tingkat pelanggaran dosanya dan tergantung yaitu keputusan Allah berapa lama hukumannya di neraka. Dan ingat, sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ka'alfi sanatim mimma ta'uddu. Sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini, atau menurut hitungan lah mendanio ini mlebu sedina ini berarti bodoh karo 1000 tahun. Kalau masuk 1 jam aja, ya kan? Berapa tahun kira-kira? Ya 1000 tahun dibagi 24 jam. Ya kira-kira antara 40 sampai 45 tahun. Itu kalau masuk 1 jam di akhirat atau di neraka. Nah, yang ketiga, ghairul Islam atau selain orang Islam itu semuanya di neraka jahanam. Tidak ada yang tidak. Ya, semuanya. Apa Ustadz dasarnya? Bilang surat Al-Bayyinah. Ya. Ayat berapa Ustadz? Ayat 6. Bagaimana bunyinya dan artinya? Maka saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir, baik itu dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, di nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi tidak akan bisa berubah, tetap di neraka. Bahkan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk manusia. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita masuk yang pertama. Nanti menghadap Allah, husnul khotimah, diridhoi oleh Allah, langsung masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu yang kita inginkan. Jangan sampai nomor 2, meskipun nanti juga akhirnya masuk surga ya. Dan jangan apalagi nomor 3, rusak total selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu kesempatan yang baik di bulan suci Ramadan ini, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka. Mari kita raih, mari kita tingkatkan amal soleh kita, baik secara pribadi maupun sosial. Supaya apa? Supaya kita akan bisa mendapatkan yaitu ampunan Allah dan ridho Allah tadi, dan kita akan langsung masuk surganya Allah. Ingat, di bulan Ramadan amal yang wajib akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi jenengan sholat asar, maghrib, isya, subuh, duhur itu yang di luar Ramadan ya 1. Ya, kalau di Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali. Yang sunnah sama dengan mengamalkan yang wajib. Kalau kita sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, atau yang lain, itu di Ramadan diberi pahala seperti mengamalkan yang wajib. Kalau di luar Ramadan, sunnah biasa. Baik yang wajib maupun yang sunnah, kalau nanti panjenengan mendapatkan malam qadar, mulai besok malam ya, Senin malam, itu sudah tanggal 21
Ramadan berarti tanggal ganjil salah satu malam qadar di antaranya, tapi tidak pasti ya, karena para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di 23, 25, 27. Yang penting harus seluruh ganjil itu kita ikuti. Dan 10 hari terakhir juga kita amalkan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau saya hitung Bapak Ibu ya, itu sekitar 83 tahun ya, kurang lebih ya. Coba seumur hidup kita, umurnya siapa? Yai Fatahmu sudah berapa? 77 ya. Ada yang 80 di sini. Ada sinten? Nah, ini berarti sudah seumur apa ini? 1000 bulan ya. Malam qadar itu dilipat gandakan 1000 bulan. Artinya amal sehari saja itu sama dengan melakukan amal selama 1000 bulan. Pak Ustadz, terlalu banyak pahala untuk apa? Loh, jangan ngomong gitu ya. Tidak ada istilah kebanyakan pahala. Kalau merasa kebanyakan pahala berarti tandanya orang nggak bagus. Kalau kita masih merasa kurang, itulah tandanya orang bagus. Secara logika saja, hidup di akhirat itu kan tidak ada batasnya. Nah kalau kita hitung secara logika, apa ya cukup awak dhewe nglakoni 83 tahun wis kanggo nek swarga sak lawase. Ya baru sak kuku irenge lho mesti ya. Nah itulah sehingga enggak pantas kalau mengatakan wis enggak usah akeh pahala, wis pokoke mlebu swarga mulai. Ya nek mlebu swarga. Ya. Nah, oleh karena itu terus semangat ya, terus menambah amal soleh kita dan terus yaitu untuk menyelesaikan ibadah Ramadan kita sampai tuntas. Ojo koyok masjid ngono itu ya. Atau kampung lain awalnya tok ruwami itu kok kabeh ya kan ya rame Pak Ari waktu awal-awal mriki ya begitu wis oleh 2 dino 3 dino seminggu wis mulai nggak ono sope maju ini dipikir ini masjid iso maju ya kok sope tengah-tengah entek arek separuh nanti 10 hari terakhir ini mestinya lebih banyak, tapi lihat realitanya malah entek apa meneh nek selawe mendukur wis padha mulih dhewe. Ada mudik ya, kalau sholat di kampungnya sih alhamdulillah, tapi kadang-kadang pulang justru tidak melakukannya, itu yang tidak diinginkan. Jadi luar biasa ini Ramadan, maka jangan kita sia-siakan. Mari kita raih, kita rebut, kita ambil ya supaya mendapat ridho ilahi. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya ini wakil ya, wakil tadi dikenalkan dari PDN, bukan ketuanya ya, wakil pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya. Saya bidang yaitu tablik. Jadi urusan tablik saya yang mengkoordinir. Yang kedua urusan yaitu MPID. MPID itu Majelis Pustaka dan Informasi serta Digitalisasi. Saya ini bidangnya agama tapi suruh ngurusi IT ya. Karena itu harus punya anak buah ini ya, yang bisa ngerti IT. Nah, kemudian yang ketiga Klikmu. Nah, Klikmu itu adalah yang menangani berita digital. Ya, berita digital itu Klikmu. Yang terakhir ada Klik Jodohmu. Ya ini ya, ini menarik ya. Klik Jodohmu. Ini untuk sebagai perantara mediasi antara calon suami dan istri ya, yang belum dapat jodoh, anak-anak muda yang joko, yang gadis, atau juga orang-orang yang sudah tua, gak apa-apa, rondo dan dudung ya. Rocker boleh rondo keren
rocker itu rada keren. Kalau dudon duren ya, dudok keren. Jadi bisa bapak-bapak ibu-ibu yang dudok, yang duren maupun rocker nanti lewat klik jodohmu bisa ya. Ini ketuanya perempuan yaitu Mbak Fitri ya. Kalau klikmu itu laki ya, Mas apa ini? Kok lupa namanya ya. Anak buah lupa. Itu ya. Kemudian yang MPID itu Mas Andi Haryadi ya. Lalu yang tablik itu Ustadz Imam Safari. Itu insya Allah sudah banyak yang tahu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saya identitasnya di BBN. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini ketemu dengan penjenengan ya. Lama ya tak jumpa, kira-kira saya 2 tahun yang lalu ke sini ya. Saya masih tablik, masih ketua tablik waktu itu. Kajian sudah lebih ya, berapa tahun itu. Jadi makanya itu tak kasih parean, suwe ora jamu godonge telo, suwe ora ketemu misal apa Bu? Ojo gelo. Ojo gelo ditambahi ojo. Nek suwe ora ketemu tulisan jadi gelo. Aduh rek. Nah ini oleh karena itu alhamdulillah ya kan? Ya kita ini terus jangan lupa ngaji ya. Nah itu saya juga punya tarian yaitu atau pantun ialah mengabdi ilahi amal yang syariah ya. Di Ahad pagi banyak orang berolahraga, ayo ngaji di Masjid Sabilillah, insya Allah dimudahkan masuk surga. Amin ya robbal alamin. Ya itu ya. Nah, jangan lupa mesinnya ini diisi kajian ya. Karena masjid besar seperti ini nanti kalau tidak diisi kajian itu berarti kurang. Salah satu ruh ya, ruh Muhammadiyah itu adalah adanya pengajian. Kalau sudah tidak ada pengajian, berarti Muhammadiyah di situ telah is dead. Is dead. Nah, itu kajian harus digalakkan. Monggo saya ngaji judulnya puasa Ramadan sebagai peningkatan kesolehan pribadi dan kesalehan sosial. Jadi ini ya, jadi vertikal, horizontal. Yaitu hablum minallah bagus, hablum minannas bagus. Itu namanya kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Istilah lain kesolehan spiritual dan kesolehan sosial. Itu ya. Jamaah rahimakumullah, diawali dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Akan ditimpa mereka suatu kehinaan di mana saja mereka berada ya, akan ditimpa suatu kehinaan. Kehinaan ini bisa suatu hal yang tidak bagus, mungkin musibah, kecelakaan, hidup tidak tenang ya, hidup banyak masalah, banyak kekacauan. Itu namanya dhillah. Di mana saja berada, di kita Indonesia, di negara lain, di seluruh dunia akan ditimpa suatu kehinaan, yaitu di mana saja berada, kecuali illa bihablim minallah, yaitu tetap melakukan komunikasi, hubungan, berinteraksi yang baik kepada Allah. Wa hablum minannas, dan melakukan interaksi, hubungan, bermuamalah yang baik sesama manusia ya, atau makhluk Allah, terutama manusia ini. Itu dua hal itu kalau dilakukan, maka insya Allah tidak akan ditimpa suatu kehinaan.
Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itulah mari puasa kita yang sudah dapat 19 hari sampai hari ini, sore ini nanti setelah kita berbuka berarti pas 19 hari, ya kan? Apakah dari tanggal 1 sampai 19 ini kita sudah meneliti, kita sudah menintrospeksi, yaitu untuk mengkoreksi apakah sudah ada peningkatan takwa kita, iman kita, ibadah kita, ya, sedekah kita, kebaikan kita, ya, itu kita koreksi, kita teliti. Karena tujuan puasa la'allakum tattaqun. Lalu apa benar kita setelah puasa itu betul-betul imannya, takwanya meningkat, ya kan? Maka kita teliti. Itu disuruh oleh Allah. Firman Allah Al-Hasr 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Situ balik diperintah atau diingatkan oleh Allah. Kau sudah beriman kok masih suruh bertakwa. Artinya suruh meningkatkan. Ya. Apakah kamu takwanya sudah meningkat atau koyok biyen? Tetap aja pancet aja, gitu ya. Nah, itu disuruh evaluasi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur, perhatikan, ya, telitian selama ini yang sudah kita amalkan, ya. Koreksi dirimu masing-masing, nafsu, ya. Jadi kita masing-masing, pulau panjenengan, bapak ibu adik-adik, ya kan? Untuk apa? Ya makot damat, sesuatu yang telah kita amalkan dahulu sebelumnya. Untuk apa? Lihudin, untuk menuju ke depan. Kalau memang sudah ada peningkatan, kok sedikit, ayo ke depan ditambahi lagi. Tidak sedikit, tapi lebih dari itu. Kalau ada kekeliruan, ayo tinggalkan. Kita sempurnakan yang benar, jangan keliru lagi. Ya, terus dievaluasi seperti itu untuk ligodin, ya. Nah, itulah firman Allah Al-Hasr ayat 18. Jadi yang koreksi kita masing-masing, ya. Saya tidak akan koreksi, ya. Pak Takmir juga tidak akan bisa koreksi. Kita koreksi diri kita masing-masing. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu perlu kita ketahui tanda-tanda amal itu diterima oleh Allah, ya, itu ada tandanya. Jangan dikira tidak ada. Ya, kita secara umum kalau orang itu beramal soleh, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, yang diamalkan ittiba Rasul, artinya mengikuti tuntunan Rasul, ada tuntunan Rasul dan diamalkan dengan sempurna, maka secara teoritis ilmu diterima oleh Allah. Syaratnya untuk itu ikhlas, ana tuntunane diamalkan sempurna. Itu secara teoritis diterima oleh Allah. Tapi kita kan tidak tahu apakah sudah diterima oleh Allah atau tidak. Kita nggak diberitahu oleh Allah. Beda dengan anak buah laporan ke pimpinan. Telah dikasih tugas oleh pimpinan, pimpinan ini sudah saya lakukan semua, ini buktinya. Diperiksa oleh pimpinan, oh yo, pekerjaanmu tak terima. Nah, itu beda. Kita diperintah ibadah oleh Allah dengan cara yang benar tadi seperti itu. Tapi ketika kita sudah melakukan, Allah tidak beritahu sekarang apakah kita sudah diterima. Misalnya Mas Amin, kamu kemarin sudah puasa, sudah sholat, sudah memberi takjil. Itu orang yang puasa itu 100 bungkus hampir setiap hari, ya. Lalu amalmu tak terima, tidak ada, tidak ada kabar seperti itu, ya. Ya itu hanya niatnya ikhlas karena nilai ta'ala, ini karena panggilan, dan ini adalah sudah saya amalkan. Lepas nanti diterima tidaknya kita belum tahu. Itulah. Nah, namun para ulama meneliti ada tanda-tandanya, ya. Yang pertama ialah tanda amal diterima oleh Allah itu ialah
keislamannya itu lebih baik daripada sebelumnya. Artinya imannya meningkat, takwanya meningkat daripada sebelumnya. Ya. Itu berarti tandanya diterima oleh Allah. Secara yaitu pemikiran atau ijtihad daripada para ulama. Kami juga ada dasarnya, yaitu ada sebuah hadis yang menjelaskan yang berbunyi man kana yaumuhu hadza khairam min amsihi fa huwa mawbud. Siapa yang hari ini amalnya lebih baik daripada kemarin, berarti itu beruntung, berarti itu sukses. Jelas ya. Tapi yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa mahrumun. Barang siapa yang amalnya podo karo wingi sama dengan kemarin, berarti itu orang yang rugi. Jadi sama itu rugi. Berarti tidak ada peningkatan, gitu ya. Sama itu rugi. Dan jangan sampai yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'una. Rawahu al-Hakim. Barang siapa yang hari ini ya lebih jelek daripada kemarin, berarti itu orang yang celaka, orang yang halak. Di hadis lain itu binasa, rusak, artinya tidak dapat apa-apa. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita masuk yang pertama ya, hari ini lebih baik daripada yang kemarin ya, itu secara umum. Yang kedua, dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan lain setelahnya. Jadi orang yang amalnya diterima oleh Allah itu, dia akan mudah merasa ringan dan merasa gampang untuk melakukan amal kebaikan lainnya. Jadi kalau kita sudah puasa 1 bulan Ramadan atau sekarang sudah dapat 19 hari, sudah jamaah, sudah tarawih dan sebagainya, itu setelah itu tetap melakukan kebaikan yang lainnya, tidak berhenti. Tidak berhenti, karena Allah berfirman di surat Al-Lail ayat 5-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Siapa yang atau adapun fa amma maka adapun man atau siapa yang taat kepada Allah, wattaqo dan bertakwa kepada Allah, artinya yaitu taatnya meningkat, takwanya meningkat, ya, wasaddaqa bil husna dan membenarkan kebaikan, berarti dia cinta melakukan kebaikan-kebaikan seperti ngaji hari sore ini ya, dan nanti juga berbuka bersama dan seterusnya, ya. Maka fasanuyassiruhu lil yusra, pasti akan dimudahkan oleh Allah ya untuk yaitu melakukan amal-amal lain yang lebih baik juga. Itu ya, fasanuyassiruhu lil yusra. Al-Lail ayat 5-7. Hadirin jamaah rahimakumullah, jika sudah mampu puasa Ramadan misalnya ya, kan kita nanti mampu nutuk orang punya utang, bapak-bapak ya, terutama karena si jiloro ya aja, mungkin karena sakit, mungkin karena apa hal musafir ya misalnya. Ibu-ibu yang masih produktif tentu pasti ada utangnya ya. Tapi yang ibu-ibu yang sudah tidak produktif, insya Allah nggak ada utangnya gitu ya, kecuali yang sakit sama dengan bapak itu tidak berhenti mempuasa Ramadan. Setelah Ramadan dia semangat untuk puasa lain, apa? Puasa sunnah. Paling tidak yang awal adalah puasa Syawal, ya. Lalu puasa Senin Kemis, lalu puasa tiap bulan 3 hari Ayyamul Bid, lalu puasa Nabi Daud dan puasa sunnah yang lainnya seperti Arafah ya, dan sebagainya. Itu dilakukan. Ciri orang amalnya diterima oleh Allah
ya. Jadi senang dia berpuasa, tidak hanya Ramadan. Dan ingat bahwa kalau kita puasa Ramadan diikuti dengan Syawal 6 hari, itu pahalanya sama dengan puasa setahun. Ya, jenengan yang kepingin setiap tahun puasa, yaitu caranya puasa Ramadan tambah 6 hari Syawal. Ya, pokoknya yang penting bulan Syawal 6 hari ya, silakan diamalkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ulama sepakat bahwa mereka mengatakan inna min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'duha. Sesungguhnya tanda-tanda diterimanya amal soleh itu ialah al hasanatu ba'daha, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan sesudahnya. Jadi nggak berhenti, jangan dikira bahwa Ramadan itu seperti turnamen, seperti piala sepak bola dunia, semari piala ya wis. Tidak. Ramadan itu adalah mendidik kita supaya takwa, sehingga kalau diterima oleh Allah atau trainingnya berhasil, itu berarti muncul perilaku amal yang lebih baik seterusnya, tidak berhenti. Itu berarti trainingnya sukses. Ibarat kalau meminjam istilah training, nek mari pelatihan, mari training, gitu. Selesai pelatihan, selesai training, kok mau api waktu training toh, mari training gak api, berarti gak diterima, gak sukses. Nah, itu menurut Ibnu Rajab demikian. Ibnu Rajab ulama besar, maka jika orang itu lebih baik setelah puasa Ramadan ini, maka itulah tanda diterima. Tapi mari poso kok elek, maksiat, oh berarti tandanya tidak diterima ya. Yang ketiga, tanda diterima ibadah itu adalah Ramadan terutama membawa dampak positif bagi pelakunya dan bagi yang lain, yaitu dunia dan akhirat. Ya itu. Jadi ada dampak positifnya. Dasarnya apa? Al-Quran firman Allah surat An-Nahl ayat 97. Ya 97 ya. Itu yang nyatet monggo dicatat ya. Yang lainnya yang tidak baca catatan dicatat nomornya kotak. Saya diingat-ingat gitu ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Oke, surat apa nih, Bang? An-Nahl ayat 97. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dan dia dasarnya beriman, jadi lillahi ta'ala, pasti kata Allah akan aku berikan ia kehidupan yang baik. Hidupnya dijamin baik ya. Baik itu ya tenang, ya tentram, selamat dunia dan akhirat ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan mereka akan kami beri balasan ya, pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan ya. Jadi kita hanya sholat 5 waktu sehari semalam, tarawih, atau mungkin puasa, atau mungkin sedekah dan sebagainya, itu menurut kita kan ya situ, tapi oleh Allah akan dibalas berlipat ganda tadi ya. Lebih baik daripada di dunia ini ya. Jadi dilipat gandakan oleh Allah tadi. Itu yang terakhir, tanda amal diterima oleh Allah itu adalah ada rasa khauf atau khosyah. Rasa khauf atau khosyah. Yang dimaksud khauf di sini adalah takut ancaman Allah ya, apabila kita tidak melakukan perintah Allah. Sedang khosyah itu adalah
takut akan kebesaran Allah, ya. Kita ini kecil di hadapan Allah, ya, itu khosyah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, tanda diterima amal seorang itu ada rasa khawatir bahwa amalnya itu belum diterima oleh Allah, dan inilah perilaku akhlak para nabi dan para sahabat serta para orang-orang soleh terdahulu. Jadi meskipun mereka itu hebat-hebat, jangankan Nabi Ibrahim itu sudah seperti apa, ya, dan disebut oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad seperti apa, ya, luar biasa, ya. Itu bahkan mereka itu masih belum yaitu meyakinkan atau memastikan, ya, bahwa amalnya itu sudah diterima apa belum. Itu masih khosyah seperti itu, ya. Termasuk orang-orang soleh terdahulu itu seperti itu, dan itu telah disinyalir oleh Allah di surat Al-Mu'minun ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yu'tuna yang telah mendatangkan, artinya mengamalkan, ya, ma atau apa-apa yang mereka amalkan, wa qulubuhum, tetapi hati-hati mereka wajilatun, masih, yaitu ada rasa khawatir amalnya belum diterima, ya. Kenapa? Annahum ila rabbihim rajiun, yang sudah pasti mereka semua yakin akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini pasti semuanya, tidak ada yang tidak, siapapun pasti akan menghadap Allah. Nah, itu sudah pasti. Tapi amal kita itu belum tahu, ya, sudah diterima Allah apa belum, kan itu nggak tahu, ya. Nah, itulah sehingga para nabi, para ulama yang terdahulu itu masih mengkhawatirkan. Itu namanya khosyah. Oleh karena itu, yaitu Nabi Ibrahim kan mendidik atau selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan Nabi Muhammad mendidik atau menyuruh pada kita agar selalu berdoa setiap subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya, jadi ojo sombong, ojo kesusu memastikan, wah aku sholat rajin, wis sedekah, wis zakat, wis nyumbang panti asuhan, tak keimanan kabeh benulan, wis surga iki. Oh, belum tentu. Aja kesusu, tetap berdoalah seperti para ulama terdahulu, tetap khawatir, artinya mohon pada Allah, ya Allah, ya apa ini aku mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat, yaitu kemudian rezeki yang halal dan amalan yang diterima, gitu ya. Nah, ini hadirin jamaah rahmatullah. Oleh karena itulah, nah, kalau sudah amal, tanda-tanda amal kita seperti itu diterima, maka tentu di Ramadan ini sesuai dengan tujuan Allah la'allakum tattaqun, maka hendaklah betul-betul Ramadan ini sebagai peningkatan, yaitu kesolehan pribadi atau spiritualitas kita dan kesolehan sosial kita, ya. Nah, kesolehan pribadi atau kesolehan spiritual itu adalah tadi saya kaitkan dengan hablum minallahnya bagus, ya, yaitu diantaranya tauhidnya itu tauhid yang benar, murni, ya. Murni itu maksudnya apa? Hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Murni itu apa? Tauhid yang sesuai dengan Quran. Al-Ikhlas ayat 1 sampai akhir, ya, bahwa Allah itu esa, tiada duanya dan tiada sekutu,
bukan syirik, ya. Anti syirik, dan Muhammadiyah menggerakkan betul anti TBC, anti tahayul, bid'ah dan khurafat, ya kan? Sebab apa? Muhammadiyah tahu persis di dalam Quran maupun hadis, orang yang meskipun amalnya itu sak jagat kirat, ya, tapi kalau masih berlaku syirik, gagal masuk surga. Loh, Ustadz, siapa yang bilang begitu? Kok enak ngomong tok? Enggak, firman Allah banyak, ya. Antara lain An-Nisa 48, ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tuh. Dan ini sudah diampuni kan nggak bakal melebu swarga. Belum ayat-ayat yang lain. Nah, juga hadirin yang dirahmati Allah, jangan percaya tahayul, bid'ah dan khurafat. Itu sehingga supaya apa? Supaya umatnya yang dikerjakan atau yang didakwai Muhammadiyah itu jangan mampir neraka koyo mau lo ya, tapi langsung masuk swarga mergo ora ono syirik gitu ya. Nah, syirik itu kalau besar itu mutlak di neraka, kalau syirik kecil itu dua ulama berbeda pendapat, ada dua pendapat maksud saya. Ada yang tetap masuk neraka tapi nanti diampuni langsung surga. Ada yang walaupun kecil karena banyak tetap langsung masuk neraka. Walam. Yang jelas jangan sampai kita mampir ya, transit di neraka. Jadi pertama tingkatkan akidahnya. Kalau dulu yang banyak syirik tinggalkan, gitu ya, kesyirikan ya. Kita murni, apapun kita harus menggantung hanya kepada Allah, jangan kepada selainnya. Nanti jangan seperti yang dulu Arab duwe hajat mantuai teko nang ngene dukun, teko nang ngene paranormal, takok dina apa sing apik, ya. Dihitung ya, wetone lahire tahun pira, dina apa, pasarane. Jadi karo diri dukune nek ngomong, oh iki gak bener nih dina iki, nanti celaka. Oh percaya, syirik. Ya. Syirik. Kita harus percaya Allah saja, tidak ada yang dina kabeh apik, ora ono sing elek. Yang bagus dan idenya tergantung kita yang ngisi, ya. Kalau kita percaya pada Allah, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, ibadahnya semakin istimror dan istiqomah. Jadi kita ibadahnya rajin kan, kalau dalam puasa jamaah rajin, sholat tahajudnya setiap malam yang disebut tarawih itu ya, lalu ngajinya ya hampir setiap malam. Sodakonya, wah luar biasa ya. Anti iktikaf besok mulai malam ya, dan sampai akhir. Rajin istiqomah. Ya. Nah, kalau kita tingkatkan, nanti di luar Ramadan juga tetap begitu ya, walaupun tidak persis sama dengan Ramadan. Artinya ada peningkatan, gitu ya. Nah, sehingga itulah namanya peningkatan spiritual. Yang ketiga, selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu diantara, yaitu adalah kesolehan pribadi atau spiritual kita semakin mantap, gitu ya. Yang kedua, peningkatan kesolehan sosial, yaitu adalah satu, kita berakhlak mulia. Jadi kita akhlaknya akhlak Islam, akhlak-akhlak yang dituntunkan Nabi, mahmudah, karimah, ya. Jadi akhlak yang bagus-bagus, gitu ya. Itu hendaklah itu yang kita lakukan, ya. Yang kedua, meninggalkan akhlak buruk, akhlak yaitu madmumah, qobihah, jelek. Jadi kesolehan sosial bahwa kita ini harus punya empati, yaitu harus jujur, harus adil, harus menolong orang, ya, harus simpatik, harus bekerja sama, sinergi, saling membantu di tetangga, kampung, ya, di mana saja tempat pekerjaan, itu berperilaku bagus. Itu namanya kesolehan sosial, ya, karena bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Wong iku nek ibadah rajin apik, hajine ping 17, tapi kok suka musuhan dengan tetangga, nah itu berarti belum bagus, imannya ke separuh, karena sosialnya tidak bagus, horizontalnya tadi ya tidak bagus, sebelum minanasnya tidak bagus. Kemudian yang ketiga adalah yaitu bermuamalah Islamnya,
bermuamalah itu dicanangkan di dalam, yaitu tujuan dakwah Muhammadiyah itu adalah muamalah duniawiyah yang memperhatikan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak boleh menyimpang dari dasar-dasar atau prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Berdagang yang jujur, berdagang yang saling menguntungkan. Jangan berdagang pokoknya modal kecil untungnya gede. Itu kan prinsip sekuler, ya. Jadi prinsip ekonomi sekuler yaitu ya apa caranya modalnya titik untungnya besar. Kalau Islam enggak, saling menguntungkan, ya, pembeli untung, yang jual ya untung gitu. Jadi itu prinsip Islam, tidak merugikan orang lain, ya, itu Islam. Muamalah misalnya begitu ya. Berpolitik yang etis, ya, jangan berpolitik yang tidak etis, brutal, kejam, ya. Kalau sudah masalah politik, kalau sudah tidak etis, walaupun konco, ya iso-iso disikat, ya. Walaupun keluarga, ya iso-iso dimusuhi. Itu kalau politik. Islam tidak mengajarkan pada kita politik yang etis. Silahkan berpolitik, jadi DPR, jadi apa, monggo, boleh, tapi yang etis, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan jangan menggunakan trik-trik, cara-cara yang jahat, ya, trik-trik atau cara strategi yang busuk, yang kejam, ya. Ya, kalau hadirin yang dirahmati Allah, kalau jenengan jangan lebih tahu ya, ojo bagaimana kondisi politik di Indonesia, wah sudah ya, rata-rata politik yang nggak bagus, ya, dan orang-orangnya itu pendendam semua, hasut, ya, permusuhan, ya, dendam. Itu rata-rata pejabat itu pendendam. Kalau dia apa tidak dukung ya dia nggak nyoblos, oh ya sudah, jenengan orang kayak wowo. Ada pemimpin tidak boleh begitu. Kan ibarat kalau dia itu kan boleh memilih siapapun, nah, tapi kalau yang jadi itu dipilih atau tidak, ya dia harus berlaku sebagai bapak, adil pada semuanya yang namanya rakyat itu, ya. Nah, itu namanya pemimpin yang berakhlak mulia, ya. Hadirin jamaah yang keempat, berbagi bersama, ya. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu yang punya rezeki cukup, apalagi lebih, itu jangan dimakan sendiri, harus dibagi pada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi puasa ini dengan bisa merasakan loh, orang yang puasa itu betapa laparnya, dahaga, dan capeknya, ya. Orang yang tidak bisa makan ya seperti itu. Ya, karena itu empati akhirnya timbul, oh iya, aku dikasih rezeki Allah, masa tak mangan dewe, orang enak, berikan, disumbangkan. Itu orang yang hebat, itu orang yang berbagi rezeki, itu orang sugih betul, ya. Orang yang kaya betul gitu, ya. Orang yang sugih, omaya akeh, duitnya akeh, ya, dolare akeh, masih akeh, kok orang tahu infak, wong kere, ya. Wong miskin, oh dunia miskin, bisa akhirat tambah orang di popo, ya. Tambah dibeng-beng malaikat-malaikat. Kalau senang tahu dibilangin, ya, karena itu jadilah kalau diberi rezeki Allah itu berbagi bersama. Betapa indahnya orang bisa memberi. Wah, luar biasa. Al yadul ulya minal apa itu? Minal yadul sufla, ya. Ya, lebih tangan di atas lebih baik, lebih utama daripada tangan yang di bawah, ya. Itu. Kemudian yang terakhir jamaah, sampai sini nanti bisa tanya jawab kalau masih ada waktu. Menjalani yaitu apa ini amanah, ya, dan kita menjalani semuanya itu dasarnya adalah semua lillahi ta'ala. Jangan lupa, ya, apapun aktivitas yang kita lakukan baik untuk sesama manusia maupun untuk di hadapan Allah, itu satu kunci penting lillahi ta'ala, ya, niatnya ikhlas hanya karena Allah, jangan yang lain-lain, ya. Itu yang akan diterima oleh Allah. Jangan karena takut, jangan karena apa ini pencitraan. Banyak orang itu amalnya besar tapi pencitraan,
Arep pemilihan DPR numbang karpet masjid ini sabilillah ya supaya ganti ya karpet ya. Nah itu disumbang akeh full kabeh tapi kon milih deh. Tapi kalau mewajibkan ya keliru. Tapi kalau istilahnya mensinyalir ya atau maksudnya di dalam itu awak dhewe nih disumbang ya kon nyoblos deh ini ya. Nah kok ora dadi karpetnya dijupuk meneh kan itu namanya nggak ikhlas ya. Ria ya itu jadi karena pencitraan makanya ada jadi presiden ya pencitraannya macam-macam ya umroh ya haji ya korban besar-besaran ya. Itu rale popo rale pahala ya. Jadi Allah juga akan menilai di hatinya ikhlas apa tidak gitu ya. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, itulah saya kira yang bisa kami sampaikan. Semoga ini semua membawa manfaat bagi saya pribadi dan bagi para jamaah, dan mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini khususnya dan selanjutnya selalu diberi Allah yaitu sehat walafiat, panjang umur yang bermanfaat, kemudian rezeki yang cukup, dan nanti kalau dipanggil Allah husnul khotimah, insya Allah nanti bareng-bareng ya mlebu swarga. Nanti bersama saya nih gurung mlebu swarga goleki aku gak guyon ya sopo koyo melete ini omongan melete nggak boleh, itu sombong namanya ya. Walam nanti insya Allah kalau dirahmati oleh Allah kita akan ketemu lagi ya. Ya ini dulu yang ngaji di Sabilillah bersama Ustadz Juwadi ya, dan bersama jamaah takmir ya Ustadz Yai Fata dan sebagainya ya. Nah itu akan ketemu besok insya Allah kalau sama-sama masuk surga. Terakhir pantun lagi ya, bila ada jarum patah jangan disimpan dalam peti, bila ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati, nanti dibuang aja ya, anggap tidak ada. Terakhir Jowo, parian Jowo, goreng kucur wajane songkol lemah. Cakep, ngono Bu, cakep. Meskipun saya nggak cakep ya, ngomongnya cakep. Tak ulang, goreng kucur wajane songkol lemah. Ojo nganti mati genine. Iki ngono pitutur sarana genah. Empun ngantos dados atine. Ya, nggak boleh tersinggung kalau memang barangkali ada yang terkena, gitu ya. Tidak boleh tersinggung, harus terima kasih dan harus yaitu introspeksi dan ya aku kok selama ini banyak yang keliru ya, maka harus rubah, harus baik. Nah itu yang benar. Nah, jangan ada macam-macam suudon kepada penceramahnya ya. Ini hanya menyampaikan yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah. Tugas saya hanya menyampaikan. Nggih, sampun monggo.